Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya dapat mempresentasikan tugas ujian tengah semester 5 dengan mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Roza Yenita MPD. Di sini saya mengambil judul tujuan dengan positif untuk menjadi guru yang dirindukan peserta didiknya. Perkenalkan, nama saya Cucaila dengan NIM 18620500178, kelas C, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Profesi guru dan tenaga kependidikan. Pentingnya memperkuat nilai-nilai karakter bangsa, nilai kejujuran, kedisiplinan, optimisme, dan kerja keras. Tanamkan kepada anak didik kita etika berbicara, etika menghormati guru, etika menghormati orang tua, etika menghormati teman, dan lain-lain. Guru yang dirindukan anak didiknya. Seperti apa sih guru yang dirindukan anak didiknya? Yuk kita sama-sama dengarkan. Pertama, saya lebih banyak bermain. Biarkan anak-anak mengenal dunianya, menerapkan kurikulum merdeka belajar, memanfaatkan waktunya dengan bermain sambil belajar, seperti bermain ayunan, naik sepeda, main pasir, main seluncuran, mewarnai, menggambar, membuat prakarya, berenang bersama, olahraga bersama, berbelanja bersama, membuat kue bersama dari Play-Doh, dan lain-lain. Sedangkan pelajaran membaca, tulis, dan berhitung kalau di area seperti ini tidak diajarkan. Sampai mereka menemukannya sendiri. Saya memahami bahwa sesungguhnya anak adalah pelajar yang aktif. Mereka memiliki minat yang besar terhadap topik-topik dan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang menurut mereka menarik untuk kemudian mereka dalami sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari sana kemudian mereka menemukan gambaran tentang dunianya. Kedua, taman kanak-kanak seperti rumah. Seperti apa ya? TK yang menerapkan konsep pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan, tujuannya ialah agar mereka menjadi kreatif. Kelasnya didesain seperti rumah, supaya anak-anak merasa nyaman seperti rumah sendiri. Ada toilet, ada dapur, sentra-sentra main makro maupun mikro. Media permainan banyak memanfaatkan alam sekitar, bahkan mainan indoor pun menggunakan bahan alami tanpa ada bahan plastik dan lain-lain. Nah, untuk membentuk pribadi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Anak didik sangat berarti bagiku. Terdiri dari keragaman usia, keragaman keadaan mereka, dan latar belakang mereka. Namun mereka diarahkan untuk saling belajar dari sesama untuk memupuk sikap saling pengertian dan tanggung jawab. Jadi, jadikanlah anak didik kita itu seperti anak kita sendiri. Saya sangat tertarik akan pertanyaan dan keingintahuan mereka yang sangat perlu diperhatikan. Anak mencari jawaban secara bersamaan dalam suasana yang menarik dan gembira, namun juga serius. Saya mengerti anak-anak belajar dengan tekun. Mereka tidak butuh kata-kata, namun mereka butuh mencoba. Ingin menyentuh, ingin mencium, ingin mencicipi, merasakan, dan bereksperimen dengannya.
yang akan membuat mereka berpikir dan berbentuk koneksi mentalnya. Saya cepat melakukannya. Mereka melepas dan mengikat tali sepatunya sendiri. Menemukan kembali sandal yang hilang atau membersihkan tumpahan minuman. Hal ini adalah langkah kecil menuju sifat mandiri. Jadi anak-anak itu merasa saya Bu bisa. Saya bisa Bu. Nah, kita itu harus bisa memberikan kesempatan kepada dia. Walaupun ada kesalahan, itu akan dia cepat perbaiki. Dan anak juga banyak tahu ya. Katanya saya ingin tahu ya. Landasan paling dasar untuk belajar adalah keingintahuan. Anak-anak memiliki keingintahuan yang sangat luar biasa. Terus anak-anak juga pemberani, berani memotong dengan pisau, menggergaji, memanjat pohon. Mereka ingin melakukannya secara betul-betul dan tidak main-main. Hal ini membuat mereka percaya diri dan membuat mereka kuat dan termotivasi. Anak-anak juga banyak ide. Dengan selalu memberikan kesempatan dan menghormati gaya masing-masing anak, mereka mengembangkan langkah dan fantasi mereka mengeluarkan ide kreatifnya, menemukan sendiri jalan dan jawabannya. Saya membuatnya dengan gembira mengembangkan kegiatan bermain bersama berdasarkan kebutuhannya. Yang terpenting adalah bermain dengan gembira. Anak juga banyak sekali kata-kata yang lucu-lucu, ocehan-ocehan. Dia bilang, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Anak-anak belajar mengungkapkan pengalamannya masing-masing. Bersama-sama merencanakan perjalanan, menanyakan opini masing-masing, mengatakan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Hal ini mengajarkan pada mereka untuk mengekspresikan pendapatnya lewat bahasa. Nah, kita selaku seorang guru, kita harus banyak memperhatikan dia kalau berbicara. Matanya, pegang pundaknya, dan kita mendalami keinginan dan kebutuhannya. Bahkan dia itu pengen cepat-cepat dituruti, katanya. Saya mengembangkan kegiatan bermain. Dengan bermain bersama, anak-anak membuat aturan dengan anak-anak lain, berargumen, belajar menyatakan pendapat, berkompromi, dan bersahabat. Dan saya juga selalu memberikan tugas-tugas tertentu dalam kelompok. Misalnya, mengatur meja. Yuk anak-anak kita atur mejanya supaya rapi. Merapikan kembali alat-alat permainan. Yuk anak-anak kita sama-sama beres-beres lagi alat-alat yang telah dimainkan supaya kelas kita tampak rapi dan bersih. Nah, dan saling tolong-menolong, berkebun dan sebagainya. Dalam hal ini anak-anak belajar bertanggung jawab. Hal yang harus dilakukan guru yaitu kamu saya percaya. Jadi hak kita seorang guru harus memberikan kepercayaan kepada anak-anak. Anak-anak datang dari berbagai perbedaan latar belakang keluarga, kultur, dan budaya. Oleh karena itu, anak-anak secara alami belajar berbagai pengalaman dan kehidupan serta memahami berbagai perbedaan. Maka dari itu, percayakan pada anak sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Guru taman kanak-kanak yang dirindukan. Selama 12 tahun menjadi guru TK, saya merasa sangat menikmati profesiku sebagai guru. Pengasuh dan pengelola TK, panggilan hati kata saya. Karena mengajar adalah sebuah seni. Guru yang cakap mengajar dapat merasakan bahwa mengajar di mana saja adalah suatu hal yang menggembirakan,
yang membuat melupakan kelelahan, apalagi saya melihat kelucuan tingkah laku maupun ocehan anak didik di taman kanak-kanak. Guru juga dapat mempengaruhi anak didiknya melalui kepribadian yang positif. Maka dari itu guru harus menghindari kepribadian negatif. Jadi walaupun kita ada kepribadian yang jelek, yang tidak boleh ditunjukkan, maka harus berusaha menutupi dengan sebaik-baik mungkin supaya anak tidak meniru perkataan, tingkah laku, pakaian dan semuanya pada anak didik kita. Menjadi guru TK adalah sebuah pekerjaan yang penuh tantangan. Menjadi guru taman kanak-kanak itu tidak mudah. Nah, proses merubah anak menjadi mandiri, terampil, berani sekolah sendiri, mau bersosialisasi harus dilaksanakan dengan penuh ketelatenan dan kesabaran. Setiap hari saya harus mengajarkan mereka mengaji, adab sopan santun, akhlakul karimah, dan kegiatan ibadah sehari-hari sebagai pembiasaan. Kadang melatih bernyanyi, menari, olahraga, bermain, dan bersenang-senang. Meski demikian, sangat menyenangkan. Sebagai guru harus menonjolkan nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan seni dalam mengajar dan berinteraksi dengan anak-anak. Guru yang dirindukan anak didiknya ialah guru yang selalu memahami, mengerti, dan sigap dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan anak didiknya. Tujuannya ialah supaya anak-anak memiliki sikap-sikap yang baik dan terpuji, antara lain sikap menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.